Mohon izin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru mau kodimah. Oke teman-teman, terima kasih. Kita mau kembali lagi ke Bandung. Jadi kita pamitan ya kan? Iya. belum ngasih materi. Boleh duduk ya. Mohon izin semuanya yang di belakang. Aduh, Ustadz kalau dengar itu Ustadz ini orang Aceh, betul? Betul. Dari sini berapa jam kira-kira? 8 jam Kak Joni. 8 jam. Wow. Jauh geningnya. Kalau boleh tahu Acehnya di mana nih? Di Banda Aceh. Ada yang anak Banda Aceh? Ada yang tetangganya Ustadz Hanan? Ada yang teman SD-nya Ustadz Hanan? Ini teman SD semua ternyata ya. Boleh mana Ustadz? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Joni, kayaknya jawaban salamnya masih kurang greget nih. Kurang greget, oke. Jadi kita doain ya Kak Joni ya, buat siapa yang jawab salam kita habis ini lebih greget. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini udah punya pasangan. Kalau yang udah punya pasangan gimana? Itu bahaya. Nah, jadi yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan didoain sama para malaikat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, sebelum kita bahas sharing sama teman-teman yang ada di Aceh Tamiang, saya pengen meminta izin dan menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda kita, Bapak Bupati Aceh Tamiang, Bapak Haji Mursil SH MKN. Jazakumullahu khair jaza. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim 0117 Aceh Tamiang, Bapak Kajari, kemudian spesial untuk Ustadz. Ini salah satu inspirasi saya nih, Ustadz Muhammad Nasir Jamil, yang saya selama ini ngelihat di YouTube, sekarang ketemu langsung, Masya Allah, ketemu dengan idola. Gimana perasaannya ketemu dengan idola? Nanti abis ini pengen ngajak selfie. Ada yang mau selfie bareng? Silakan dari jauh, mungkin bisa di zoom aja ke bawah sini. Ya, sebelumnya Kak Joni, kita pengen tahu dulu nih. Yap. Kita statistik dulu. Oke. Kira-kira Aceh Tamiang ini banyak yang udah nikah atau masih jomblo? Tapi ini harus jujur ya. Harus jujur. Kalau misalkan benar-benar belum nikah, diem. Jangan sok-sok udah nikah. Begitu juga yang udah nikah, diam. Jangan pura-pura jomblo. Nah, boleh gimana ngetesnya? Bisa ngetesnya angkat tangan aja atau nyalain flashlight. Oh, siapin dulu handphonenya. Ya, nyalain flashlightnya dulu. Oh, itu udah nyala berarti jomblo. Nah, itu berarti jomblo ngebet. Jomblonya natural deh. Natural. Buat yang masih jomblo fisabilillah. Wow. Berarti semuanya ya. Ini Pak Bupati mungkin mohon dibuatkan program untuk para jomblo-jomblo ini. Luar biasa nih. Semoga jumlah jomblo di Aceh Tamiang setiap tahun berkurang. Mudah-mudahan tahun ini Ramadannya buka puasanya nggak sendiri lagi Kak Joni. Betul. Udah ada temennya. Ya, atau mungkin sama teman-teman di masjid. Ya, gitu. Teman kos-kosan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar.
وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama yang mudah. Islam itu adalah solusi dalam kehidupan kita. Jadi 2 poin ini yang akan kita coba refresh pemahaman kita. Pertama, Islam adalah mudah. Yang kedua, Islam adalah solusi. Sehingga siapapun yang pengen hidupnya dimudahin, maka jadilah seorang muslim yang taat. Siapapun yang pengen hidupnya itu banyak keringanan, dapat kebaikan tapi caranya gampang, maka jadilah seorang mukmin yang yakin dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Islam adalah yusrun. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi kalau ada orang yang ngerasa bahwa Islam itu beban, pasti dia nggak ngerti Islam. Kalau ada orang yang ngerasa Islam itu kayak jadi belenggu, bikin kita nggak free, bikin kita nggak santai, berarti dia kurang paham tentang betapa luasnya Islam. Kalau orang nganggap Islam itu kayak tugas, kewajiban, dan sesuatu yang sifatnya mengerikan, neraka, azab kubur, dan seterusnya, berarti dia baru memahami Islam secara parsial, hanya bagian-bagian tertentu saja, belum menyeluruh, belum syumul, belum komprehensif. Karena aslinya Islam adalah mudah. Bahkan Islam itu banyak banget ngasih kita kemudahan dalam segala hal. Sehingga siapapun di antara teman-teman yang berniat pengen hijrah, yang berniat pengen lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yang berniat pengen menjalankan syariat, gak usah khawatir, karena pada dasarnya syariat Islam itu adalah syariat yang udah paling mudah. Lebih mudah dari semua aturan, baik aturan syariat umat-umat terdahulu seperti agama-agama samawi, maupun lebih mudah daripada aturan yang dibuat oleh manusia seperti undang-undang atau apapun bentuknya. Bahkan lebih mudah daripada culture ataupun adat dan istiadat. Itulah Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu intinya apa? Islam itu adalah mudah. Sekarang Kak Joni kita buktiin nih. Kira-kira syariat apa di dalam Islam yang paling mudah? Yang paling mudah nih. Ya. Dalam Islam syariat apa menurut Kak Joni yang paling mudah? Yang paling mudah itu adalah mudah dan seru. Senyum ke orang lain. Ya. Jadi sekedar kayak senyum doang, kita udah dianggap sedang sedekah, sedang beribadah. Jadi senyum aja dianggap ibadah loh. Ada lagi yang lebih seru. Apa? Nikah. Nikah itu syariat yang mudah dan seru. Terus ada yang nanya gini teman-teman, enggak Ustadz, nikah itu nggak mudah, soalnya banyak dari kita yang belum bisa nikah. Contohnya ini teman-teman. Ya, tadi kan mayoritasnya masih visa ya, jomblo visabilillah. Kok belum bisa nikah? Padahal nikah itu udah mudah banget. Bukan syariatnya yang susah, tetapi syarat dari calon mertuanya yang berat. Wah, Bapak Ibu mertua, tolong didengar ini. Jadi ini kita sekalian menyampaikan aspirasi anak muda betul, kepada orang tua. Ini mungkin juga banyak juga yang gagal atau belum nikah tuh karena itu mungkin ya. Iya kali ya, atau mungkin belum bisa move on Kak Joni. Jadi sebetulnya nikah sama pacaran enak mana? Nikah tapi kok belum pada nikah ya? Udah pernah. Jadi nikah sama pacaran itu mudah yang mana nih? Mudah nikah. Kalau pacaran itu ujung-ujungnya apa?
Sakit hati, diputusin, nggak jelas alasannya, dekatnya sama kita, jadiannya sama orang lain, gitu kan? Curhatnya sama kita, tapi akadnya sama orang lain. Tapi Kak Joni, by the way, yang namanya diputusin tuh ada serunya juga sih. Oh, Ustaz sering diputusin dulu? Jangan dibahas ya. Disensor. Jadi diputusin tuh, yang paling seru dari diputusin tuh apa? Yang paling seru dari diputusin itu, dia ngajak balikan. Oh, tapi... Dan yang lebih seru lagi dari ngajak balikan, kita udah nggak mau. Itu tuh seru banget ya. Jadi by the way teman-teman, nikah itu adalah salah satu syariat yang mudah banget. Bukti kalau Islam itu mudah banget. Seberapa mudah? Coba perhatikan ya. Hanya sekedar mengatakan saya terima nikahnya Fulanah bintu Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai, itu mengubah status seorang cewek sama cowok yang tadinya sentuhan aja nggak boleh, sekarang sentuhan itu jadi berpahala. Dari sentuhannya nggak boleh, sekarang bersentuhan itu jadi berpahala, memandang berpahala. Ya gitu. Gak usah dilanjutin, kasihan. Mungkin terlalu berimajinasi nanti ya, susah. Takutnya imajinasinya kemana-mana gitu. Betul, liar. Yang jelas apa? Kayak gitu mudahnya syariat Islam. Yang tadinya haram, berduaan haram, sentuhan haram, japri-japrian tengah malam haram, telepon fit call nggak boleh, follow pakai akun palsu, nggak boleh follow pakai akun yang ketahuan nama aslinya gitu. Itu masih sembunyi-sembunyi gitu kan. Tiba-tiba dengan cuman kata-kata saya terima nikahnya, itu berubah semua hukum yang haram menjadi halal. Ini bukti kalau syariat Islam itu mudah. Salah satunya adalah menikah. Tapi yang luar biasanya lagi, di dalam pernikahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan justru perceraian itu susah, Kak Buni. Perceraian itu lebih sulit daripada menikah. Kalau orang mau cerai itu ada tahapannya, ada talak 1, ada talak 2, dan di antara talak itu nanti ada yang namanya rujuk. Sehingga seseorang perempuan yang habis ditalak nggak boleh langsung dianggap udah bukan istrinya lagi, tapi dia ada masa iddah. Jadi ditalak ada masa iddah, masa nunggu gitu. Dan di masa nunggu itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan seorang perempuan dan suaminya tetap serumah, Kak Joni. Kenapa serumah? Biar mereka ada kesempatan untuk balikan. Karena biasanya cowok itu kalau misalnya ditinggal sama istrinya seminggu aja itu udah nggak sabar. Akhirnya nanti dia membutuhkan istrinya, lalu dia mendatangi istrinya dengan cara yang halal. Ketika mereka melakukan hubungan suami istri, otomatis mereka sudah rujuk. Jadi talaknya dipersulit, rujuknya dipermudah. Jadi putusnya dipersulit, tapi balikannya dipermudah. Itulah Islam, teman-teman. Sehingga dari salah satu contoh syariat Islam, kalau Islam itu mudah banget, kita jadi berpikir, kenapa sih kita nggak mau menjadi seorang Muslim yang menjalankan syariat? Kenapa kita tuh nggak totalitas buat hijrah? Ada orang yang takut hijrah gara-gara, kalau saya hijrah nanti saya kayak hidup saya jadi terkungkung, hidup saya jadi susah. Kalau saya misalnya sebutlah meninggalkan riba gitu kan, meninggalkan riba, saya makan apa, saya kerja apa, saya gimana nasibnya. Yuridullahu bikumul yusra. Kalau Allah mengharamkan sesuatu dari kita, berarti Allah tuh pengen memudahkan hidup kita. Itu poin pertama, teman-teman. Itulah Islam, mudah. Sampai teman-teman kalau misalnya baca cerita di antara kisah-kisah Nabi, sebetulnya Islam itu bukan cuma ibadah loh. Kita kan berpikir kalau yang namanya Muslim yang taat itu kan ahli sholat gitu kan, ahli zikir, ahli puasa, ahli apa lagi, tilawah Al-Quran. Seolah-olah yang namanya ibadah cuman ritual. Padahal dalam Islam kadang-kadang bermain-main juga ibadah. Main-main doang itu ibadah, bersenang-senang itu ibadah. Sampai Nabi mengatakan salah satu di antara 3 hal yang disebut bersenang-senang tapi berpahala itu adalah bercanda dengan keluarga. Jadi bersenang-senang tapi berpahala.
Kalau bersenang-senang yang tidak berpahala mungkin berbuat dosa, itu banyak. Tapi yang bersenang-senang dan berpahala ternyata juga banyak. Salah satunya adalah bersenang-senang dengan cara bermain-main dengan keluarga. Seorang suami bercanda dengan istrinya, itu adalah ibadah. Seorang ayah bercanda dan bermain-main dengan anaknya, itu ibadah. Seorang kakek bermain dengan cucunya, itu adalah ibadah. Termasuk satu di antara 3 hal yang dianggap bersenang-senang, dianggap sebagai hal yang permainan, bersendagurau, tapi berpahala ibadah. Salah satunya adalah bersendagurau dengan keluarga. Inilah Islam. Betapa mudahnya Islam. Bahkan dalam Islam ada beberapa permainan yang bahkan dianggap permainan yang bernilai pahala ibadah. Ada berenang, ada memanah, ada berkuda, ada belajar gulat, ada bersyair. Ini adalah permainan-permainan hobi tapi berpahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman yang pengen hijrah tapi dia kayak masih punya hobi main, jalan, traveling, apalagi have fun, nongkrong dan seterusnya, nggak usah khawatir. Karena setelah kita hijrah, setelah kita berislam, hidup kita itu nggak bakalan jadi kaku. Hidup kita itu nggak bakalan jadi jadi terbeban. Hidup kita itu nggak bakalan jadi banyak larangan. Justru kita tetap bisa fun walaupun kita pengen jadi seorang muslim yang taat. Contoh, Ustadz, saya udah hijrah, tapi saya masih senang nongkrong. Boleh nggak Ustadz nongkrong? Boleh. Nongkrong di tempat main boleh, nongkrong di warung kopi boleh, nongkrong di masjid apalagi berpahala itikaf. Cuman satu doang yang Allah pengen dari kita. Kita boleh nongkrong, kita boleh ngumpul bareng teman-teman, tapi jangan nambah dosa. Itu doang. Jadi kalau kita pengen fun itu bisa banget. Saya tuh seneng nongkrong, anak nongkrong banget lah. Di Bandung itu kan banyak kafe ya. Kita nongkrong di kafe ngapain? Kita nongkrong di kafe itu diskusi tentang agama. Kita nongkrong di kafe itu lagi meeting tentang proyek sosial. Kita nongkrong di kafe itu ngerjain kerjaan kuliah, kerjaan sekolah. Atau kita kadang-kadang nongkrongnya di masjid. Tergantung, kalau kerjaannya tentang usaha, ikhtiar, bisnis, kayaknya nggak enak diomongin di masjid nih. Akhirnya kita nongkrongnya di kafe atau di ruang meeting. Yang jelas, itu juga bagian dari Islam. Jangan sampai kita berpikir masjid dan kafe itu sesuatu yang bertolak belakang. Masjid itu Islam, kafe itu batil. Sehingga ada kalimat la talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan antara hak dan batil. Padahal aktivitas orang di kafe belum tentu batil, belum tentu haram. Bisa jadi dia nongkrong di kafe karena lagi dakwah. Ada juga yang nongkrong di kafe untuk belajar. Ada juga yang nongkrong di pasar karena dia dagang. Ada juga yang nongkrongnya di jalan karena memang dia punya komunitas. Kayak anak motor, misalnya tadi Pak Kapolres tadi cerita di Aceh Tamiang ini Kak Joni, ternyata banyak komunitas anak-anak motor. Dan mereka keren. Jadi kalau subuh itu keliling ya, touring dari satu masjid ke masjid yang lain, itu tuh keren banget gitu. Ada di sini sekarang. Kayaknya coba kita cari tahu ya. Ada Mana enggak? yang anak motor boleh angkat tangan? 1, 2. Sebelah sini ya anak-anak motor. Jadi kita tepuk tangan dulu dong buat anak-anak motor. Ini mereka semuanya touring ya. Ya, jadi mereka touring ke setiap subuh itu ganti-ganti masjid. Betul. Kak Joni. Terus kadang-kadang kalau lagi weekend gitu mereka kayak ngecat masjid, mereka kayak ngasih kayak sumbangan gitu ke orang-orang yang membutuhkan. Dan ini adalah komunitas. Lagian nanti udahlah bangunnya sebentar, bacanya yang mudah. Kira-kira surat apa Kak Joni yang paling mudah? Surat saya mah biasanya Ustaz ya juz 30. Al-Baqarah gitu ya. Iya, juz 30. Oh, juz 30. Yang Surat terakhir ya. Al-Ikhlas gitu. Boleh nggak Ustaz kita sholatnya cuma baca Al-Ikhlas? Boleh. Bahkan Al-Ikhlas itu salah satu surat favoritnya para sahabat. Mereka tuh ada satu sahabat yang kalau sholat setiap rakaat itu baca Al-Ikhlas. Habis baca Al-Ikhlas, baca Al-Baqarah. Jadi 1 juz gitu. Baca lagi Al-Ikhlas, baca Ali Imran.
Besoknya sholat lagi Al-Ikhlas, An-Nisa, Al-Ikhlas, Al-An'am. Yang jelas dia tuh nggak pernah ninggalin surat Al-Ikhlas. Sampai akhirnya makmum-makmumnya tuh pada komplain, lapor ke Nabi, ya Rasulullah, dia itu kalau sholat selalu baca Al-Ikhlas, kayak nggak ada surat yang lain. Nabi nanya ke dia, kenapa? Kata dia, ya Rasulullah, saya suka dengan surat Al-Ikhlas. Saya suka dengan surat Al-Ikhlas. Sehingga Nabi SAW mengatakan, seseorang itu akan masuk surga dengan apa yang dia cintai, yaitu surat-surat Al-Quran. Begitu mudahnya Islam. Pertama Allah bilang, kalau kita pengen jadi ahli ibadah, qumil laila illa qalila. Bangunlah malam walaupun cuma sebentar. Terus baca apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari yang mudah-mudah di antara ayat Al-Qur'an. Ustaz, kita pengen sedekah tapi gak punya uang. Kita pengen sedekah tapi gak punya uang. Apa kata Nabi? Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap memindahkan duri dari jalan adalah sedekah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, qaulun ma'rufun shadaqah, ucapan yang baik adalah sedekah. Coba lihat, dimudahin banget tuh. Jadi kita nggak bisa sedekah dengan harta, kita bisa sedekah dengan zikir. Kita bisa sedekah dengan tangan kita memindahkan sesuatu yang membahayakan orang di jalan. Kayak ada batu gede di tengah jalan, takutnya motor lewat, dia kepleset, akhirnya batunya kita singkirkan. Nggak usah pakai tangan, pakai kaki aja udah sedekah. Atau apalagi, tersenyum kepada orang tua, tersenyum kepada saudara. Yang penting jangan tersenyum sama mantan, itu bahaya, kode gitu ya. Terus tersenyum kepada sesama mukmin, itu sedekah. Qaulun ma'rufun shadaqah, ucapan yang baik adalah sedekah. Kira-kira apa ucapan yang baik? Ucapan yang baik itu adalah ucapan yang menyenangkan hati orang lain. Seorang suami memuji istrinya, mengatakan istrinya cantik, itu sedekah. Makanya Nabi SAW itu suka memanggil istrinya dengan panggilan cantik. Cantik ya kalau di Indonesia, cantik. Jadi manggilnya pakai kalimat yang membuat istrinya bahagia. Misalnya Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan Aish, atau Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan Humaira. Aish atau Humaira. Kenapa? Biar menyenangkan hati Aisyah. Sehingga Aisyah kalau udah dipanggil Humaira, yang artinya cewek yang putih banget. Orang Arab tuh kalau bilang putih itu bukan baydo. Baydo itu warna. Tapi kalau orang, dia bilangnya bukan baydo, tapi Humaira. Jadi ahmar. Ahmar itu bukan merah. Secara bahasa ahmar itu artinya warna merah. Tapi untuk manusia, kalau kita bilang orangnya ahmar, itu artinya orang yang kulit putih, bahasa Arab. Jadi ada aswad, bukan abyad, balikannya. Ada aswad, ada ahmar. Ada orang yang kulitnya hitam, ada orang yang kulitnya merah, tapi merah pakai istilah putih tapi pakai istilah merah. Jadi Nabi SAW memanggil Aisyah itu dengan panggilan ya Humaira, wahai perempuan yang putih. Kalau di Jawa tuh, orang Jawa kalau bilang putih itu kuning. Jadi orang Jawa tuh kalau bilang anaknya putih banget, bukan, anaknya kuning, itu bahasa Jawa gitu kan. Kalau di Arab merah. Kalau di Aceh Tamiang apa? Putih bahasa Aceh. Putih. Ya. Jadi apa? Gelepa ya. Gelepa. Ngelepa. Oh ya. Ngelepa. Itu ngelepar. Itu menggelepar. Beda. Jadi kayak ada istilah gitu Kak Joni. Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan ya Humaira, sehingga ketika Aisyah merasa kayak disayang, dimanja sama Nabi, itu adalah qaulun ma'rufun, itu adalah ucapan yang baik. Dan ucapan yang baik ini falaka shadaqah, kamu dapat pahala sedekah. Ini kalau pengen sedekah Kak Joni. Betapa Islam itu memudahkan banget. Belum lagi nanti kalau dia sedekah kecil tapi yang pertama. Jadi itu dulu ada cerita gini teman-teman. Nabi pernah kayak lagi galang dana gitu kan, karena ada beberapa orang yang baru hijrah terus nggak punya harta.
Nabi berdiri, terus Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin membantu saudaranya? Tiba-tiba datang seorang laki-laki membawa segenggam korma. Cuman segenggam doang, mungkin berapa, sekitar 10 atau 15 butir lah. Dia datang bawa segenggam korma. Ya Rasulullah, ini adalah sedekah dari saya. Segenggam korma. Kemudian Nabi SAW tersenyum kepada laki-laki yang memberikan segenggam korma ini, dan kemudian Nabi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah balasan kepada orang yang sudah berinfak. Ketika sahabat yang lain melihat ternyata orang yang berinfak ini dapat doa dari Nabi, akhirnya mereka berbondong-bondong pulang ke rumahnya membawa sedekah yang sangat banyak. Ada yang membawa segandum korma, sekarung korma, ada yang membawa sekarung gandum, ada yang membawa kambing, ada yang membawa onta, ada yang membawa baju, ada yang bawa sertifikat tanah gitu kan. Semuanya mereka infakkan di jalan Allah. Supaya apa? Supaya dapat doa dari Nabi SAW. Sehingga waktu itu di hadapan Nabi itu ada 2 gundukan sedekah. Satu gundukan sedekah yang berbentuk makanan, korma, gandum dan seterusnya. Satu lagi gundukan sedekah yang berbentuk barang, kayak baju, kayak misalnya alat-alat dapur atau apapun lah. Lalu Nabi SAW bersabda, Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang di dalam Islam itu memberi contoh yang baik, artinya memberi contoh untuk sedekah, maka dia mendapatkan pahala sebanyak apa orang yang mengikutinya. Artinya apa? Tadi yang sahabat pertama yang bersedekah, dia cuma ngasih segenggam korma, tapi pahalanya bukan segenggam korma, pahalanya sebanyak orang yang bersedekah setelah dia. Ini bukti bahwa Islam itu kemudahan. Jadi kita beramal soleh sedikit, pahalanya Allah lipat gandakan. Itulah Islam. Sehingga kalau misalnya kita pengen jadi hamba yang taat, nggak usah terlalu mikir, aduh kayaknya berat dah jadi orang yang soleh, kayaknya pengen jadi orang yang taat itu susah, kayaknya mau jadi orang istiqomah itu beban. Enggak, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ma anzalna alaikal Quran litashqa. Allah tidak membebankan kepada kalian sesuatu di luar batas kemampuan kalian. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk kalian untuk menyusahkan kalian. Enggak. Itulah Islam, mudah teman-teman. Sehingga siapa yang pengen berhijrah, pengen berubah, pengen bertaubat, coba perhatikan, kita bikin dosa 10 tahun, tapi sekali kita bilang astaghfirullahalazim, Allah hapuskan dosa kita itu walaupun seperti memenuhi langit dan bumi. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa-dosa yang memenuhi langit dan bumi, kemudian kalian berkata, Rabbi, zalamtu nafsi zulman katsira, faghfirli maghfiratan min indika warhamni, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, dosa saya banyak, maka ampunkanlah dosa-dosa saya dan rahmatilah saya. Allah berfirman, wahai hambaku, sungguh aku pasti akan mengampuni dosa kalian, fala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa kalian. Ini mudahnya Islam. Kita tuh kalau mau minta maaf sama orang, bertahun-tahun kita salah sama dia, itu minta maafnya tuh gak gampang loh. Kita japri, gak di-read gitu kan. Kita telepon gak diangkat, kita DM gak dibaca, kita komen gak di-reply, kita caper-caperan lewat postingan, kita lewat story gak di-like, bahkan dia unfollow, ngeblok nomor kita masuk ke grup, dia left grup gitu kan. Kenapa? Karena susah banget loh minta maaf sama manusia itu susah. Jangankan sama orang lain, minta maaf sama saudara sendiri aja kadang-kadang ribet banget. Kita harus ngasih dia hadiah, kita harus baik-baikan ke dia, kita harus ngemodal. Kadang-kadang modalnya mahal lagi. Untuk minta maaf harus beli satu
Honda, satu motor gitu. Mau minta maaf harus ajak jalan-jalan. Mau minta maaf harus traktir makan. Minta maaf harus misalnya dibawa umroh gitu. Minta maaf harus traveling dulu. Pokoknya nggak gampang minta maaf kepada manusia. Sedangkan kepada Allah, bertahun-tahun kita berbuat dosa, bertahun-tahun kita ninggalin sholat, bertahun-tahun kita bermaksiat. Sekali aja kita sujud, terus kita bilang Astaghfirullah Rabbal baraya. Kita bilang gitu doang sekali. Astaghfirullah minal khataya. Allah berjanji mengampuni semua dosa kita. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya pernah ninggalin sholat bertahun-tahun. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya pernah durhaka sama orang tua. Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya pernah syirik, saya pernah kedukun ketika saya sakit. Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya pernah terjerat riba sampai sekian miliar. Padahal 1 dinar saja atau 1 dirham saja mengambil harta riba, dosanya seperti melakukan sekian kali zina. Kata Allah, aku ampuni semua dosa. Jami'an, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Termasuk syirik, Ustaz, termasuk syirik. Bahkan syirik pun Allah ampuni kalau orangnya bertaubat, kalau orangnya beristighfar. Berapa kali Ustaz untuk supaya diampuni dosanya? Sekali aja udah diampuni. Terus kenapa kita kok istighfarnya berkali-kali? Karena kadang setelah kita beristighfar, kita udah buat dosa lagi. Atau kadang-kadang istighfar kita itu nggak dari hati, cuman di lisan doang, astagfirullah, 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 tapi nggak dibarengi dengan penyesalan. Padahal para ulama mengatakan at-taubatu hiyan nadam wan nadamu huwa taubah. Taubat itu artinya menyesal, dan menyesal itu adalah salah satu ciri orang yang bertaubat. Harus ada penyesalan di dalam hati kita. Sehingga untuk menghadirkan rasa sesal di dalam hati kita, kadang-kadang kita mengulang-ulang istighfar sampai akhirnya kita merasakan istighfar kita itu berasal dari hati. Astaghfirullahalazim, saya menyesal selama ini saya banyak dosa. Astaghfirullahalazim, saya nyesal selama ini saya emosional, gampang kepancing bicara yang tidak baik. Astaghfirullahalazim, saya nyesal kalau selama ini saya gaulnya dengan lawan jenis berlebihan. Astaghfirullahalazim, saya nyesal saya mengambil hak orang lain. Artinya teman-teman, kalau kita istighfar kepada Allah sekali dibarengi dengan hati, maka satu istighfar itu akan Allah janjikan ampunan dosa, semua dosa kita yang bertahun-tahun. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kita, Allah gak pengen menyusahkan kita. Jadi kalau kita pengen pulang ke Allah, Allah mudahkan jalannya. Kalau kita pengen minta ampun kepada Allah, Allah mudahkan ampunannya. Kalau kita pengen disayang oleh Allah, Allah mudahkan kasih sayangnya. Karena Allah itu senang memudahkan urusan hambanya. Maka ma gharraka bi rabbikal karim. Apalagi yang membuat kita mikir panjang untuk datang kepada Allah? Apalagi yang buat kita mikir panjang untuk minta ampun sama Allah? Apalagi yang buat kita mikir panjang untuk hijrah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Itu poin pertama, teman-teman. Terus yang kedua, Islam itu adalah solusi. Teman-teman kalau punya masalah, cobalah cari solusinya itu dalam Islam. Gimana caranya Ustadz mencari solusi di dalam Islam?
Satu, carilah solusi itu di atas sajadah. Jadi kalau teman-teman lagi sakit hati, jangan curhat dulu kepada manusia, curhatlah kepada Robnya manusia. Kalau teman-teman lagi ada unek-unek, lagi ada rasa gak nyaman, baper, bete, jangan curhat kepada followers, jangan curhat kepada netizen. Ya ayyuhal netizen, jangan. Tapi curhatnya, ya Rabbi. Ketika kita meletakkan masalah kita di hadapan makhluk, maka masalah itu jadi besar. Kenapa? Makhluk itu kecil. Contoh, kita punya hutang 1 miliar. 1 miliar itu besar apa kecil, teman-teman? Tergantung. Kalau 1 miliar ditaruh di hadapan muka kita, di depan mata kita, 1 miliar itu angkanya besar. Tapi kalau 1 miliar itu ditaruh di hadapan Allah, 1 miliar itu kecil. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dunia dan seisinya ini di mata Allah lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dunia dan seisinya. Isi dunia itu apa? Ada emas, ada barang tambang segala macam, ada harta, ada keluarga. Pokoknya semua yang berharga di dunia, kalau ditaruh di hadapan Allah, itu nilainya lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Receh. Coba teman-teman yang senang kopi kan suka pakai kayak timbangan digital gitu kan, untuk mengukur berapa gram kopinya tuh. Kan pakai timbangan digital yang sensitif tuh. Coba sekali-kali kalau dapat nyamuk pas lagi ngegigit badan kita, terus kayak dipukul gitu, ambil nyamuk atau lalat, taruh di timbangan digital. Kira-kira keluar angka nggak? Nggak akan keluar angka. Padahal itu nyamuknya utuh loh. Ada badannya, ada kepalanya, ada 2 sayapnya. Ditaruh di timbangan digital, itu timbangan nggak ngeluarin angka, saking ringannya. Nah, dunia di mata Allah lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Bukan nyamuk, sebelah sayap nyamuk. Artinya, semua masalah dunia itu di hadapan Allah kecil, ringan, receh. Sehingga kalau kita punya masalah, jangan taruh masalah itu di depan mata kita, nggak bakalan jadi solusi. Kelihatannya tuh masalah gede banget, tapi coba taruh masalah itu di hadapan Allah, maka dia menjadi kecil. Gimana cara kita meletakkan masalah di hadapan Allah? Letakkanlah masalah itu di atas sajadah. Letakkanlah masalah itu di atas sajadah. Cobalah kita curhat tentang masalah kita ketika kita lagi sholat. Misalnya sakit hati, doanya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni dalam bahasa Arab artinya, ya Allah obatilah sakit hati saya. Karena Allah itu punya nama, salah satunya Al-Jabbar. Jabbar itu ada 3 arti. Salah satu di antara arti Jabbar adalah yang maha menyembuhkan sakit hati, yang maha kasih sayang kepada orang yang sedang sakit hati. Sehingga kita berdoa, wajburni, ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Ya Allah obatilah penyakit di dalam dada saya. Ya Allah tenangkanlah hati saya yang sedang bergejolak. Itu bahasa Arabnya wajburni. Dan kita baca itu di dalam sholat. Setiap kita duduk, setelah bangkit dari sujud, kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini artinya teman-teman, Islam itu adalah solusi. Solusi pertama yang kalau kita ada masalah di dalam Islam itu apa? Cobalah letakkan masalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jadi gampang. Pengen apa? Minta sama Allah. Termasuk pengen jodoh. Pengen jodoh, minta sama Allah. Kadang-kadang jodoh itu menurut kita kayak levelnya atau grade-nya tuh di atas kita banget. Kayak gak mungkin lah dia mau sama saya. Tapi kan hatinya ada di dalam genggaman Allah kan. Sehingga saya suka nanya gini sama teman-teman, lebih mending mana? Dekat sama orangnya atau dekat sama pemilik hatinya? Kalau kita dekat sama orangnya, pacaran, kita jauh dari pemilik hatinya. Kalau kita dekat sama pemilik hatinya, putusin, maka insya Allah Allah yang akan jaga hati dia untuk kita. Sehingga kita datang, kita jadi adik kakak aja yuk.
Gitu kan, putusin gitu kan, nggak mau pacaran. Kenapa? Aku pengen dekat sama Allah. Soalnya kalau kita masih pacaran, kita nggak akan bisa dekat sama Allah. Walaupun modus, bangunin tahajud, modus ya. Kamu mau dibangunin tahajud, mau jam berapa? Jam 2. Akhirnya si cowoknya nggak tidur semalaman. Demi apa? Biar bisa ngebangunin tahajud. Pas malam ngebangunin, ceweknya bangun, cowoknya tidur, gitu kan? Ada orang semangat pengen tahajud, pas sudah selesai tahajud, akhirnya dia tidur lagi, subuhnya bablas, subuhnya dijamak dengan sholat duha, istiqomah lagi tuh setahun. Ini artinya sebetulnya itu bukan pacaran Islami, itu bukan cara ta'aruf yang diajarkan dalam Islam. Udah aja putusin, tinggalin, terus minta Allah yang menjaga dia untuk kita. Andalkan Allah dalam masalah kita. Itu solusi banget. Ada hajat, minta sama Allah. Kalau hajat kita itu baik, pasti Allah perkenankan. Kalau hajat kita itu ada manfaatnya, pasti Allah perkenankan. Kalau tidak ada manfaatnya, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Itulah Islam. Jadi butuh apa aja minta sama Allah, teman-teman. Termasuk ketika kita ada musibah, minta sama Allah diganti. Ini saya sharing sedikit ya. Alhamdulillah saya punya beberapa usaha. Dari sejak pulang dari Kairo dulu tuh ada semacam usaha kecil-kecilan lah. Sekitar 6 bulan yang lalu saya kehilangan motor Vario, Honda Vario, harga sekitar 20 juta. Saya hilang, baru beli 3 bulan motornya hilang karena kemalingan gitu, diambil sama maling. Subuh-subuh saya keluar dari rumah ngelihat motor udah nggak ada, gerbang udah kebuka, hilang motor seharga 20 juta. Begitu hilang motor seharga 20 juta, saya doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Saya minta diganti yang lebih baik. Dan saya yakin banget doa itu diajarkan Rasulullah SAW langsung. Gak mungkin gak ngefek. Itu doa keren banget loh. Jadi teman-teman coba hafal doa itu, praktekin deh kalau lagi ada masalah. Ya Allah, ajurni fi musibati, beri saya pahala dalam musibah saya. Wa akhluf li khairan minha, dan beri saya ganti yang lebih baik daripadanya. Apa yang terjadi teman-teman? Seminggu setelah itu saya dapat motor baru ganti yang lebih baik, NMAX, yang harganya 29 juta, udah ABS. Sebulan kemudian dapat lagi X-Max yang harganya 36 juta. Seminggu setelah X-Max dapat lagi Pajero Sport. Seminggu setelah Pajero Sport dapat lagi Alphard yang harga 1,1. Kok bisa kayak gitu Ustaz? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dan itu hanya dalam 6 bulan. Allah ganti dengan NMAX, X-Max, Pajero Sport, dan Alphard yang baru. Kok bisa kayak gitu sih Ustaz? Tergantung iman. Kalau kita yakin sama Allah, Allah kasih benar-benar khairan minha. Sehingga akhirnya saya jadi kayak bukan menyesali motor yang pertama hilang, malah bersyukur gitu. Lagi nyari-nyari ini yang hilang apalagi gitu ya. Hilang handphone, misal diganti dengan TV atau apa. Yang penting jangan pura-pura hilang. Itu nggak ngefek. Nggak ngefek. Itu yang ada malah kita kayak ngelabui Allah gitu kan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka main-main dengan Allah. Allah lebih tahu apa yang mereka rahasiakan. Jadi teman-teman, kalau kita punya masalah, nama yang pertama harusnya kita sebut itu adalah Allah. Sebagaimana kata Umar ibn Khattab, ya nafsi, idza daqat alaiki dunya, fala taquli ya rabbi indi hammun kabir, faquli ya ham indi rabbun kabir. Wahai diriku, kalau kamu punya masalah, jangan pernah mengatakan ya Allah saya punya masalah besar, tapi katakan wahai masalah saya punya Rabb yang maha besar. Jadi kita yakin di backup sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita, tenang, ada Allah. Bahasa Al-Qur'annya apa? La tahzan innallaha ma'ana. Kalau buat cewek,
la tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Kalau buat cowok, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau buat cewek, la tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya.